Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا معبدهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمراتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكرى والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال masih dalam pembahasan mustahil. Halaman berapa? Mustahil Allah menciptakan sesuatu dengan terpaksa, bukan atas kehendaknya sendiri. Maksudnya bukan atas kehendaknya sendiri itu bukan pesanan orang, bukan. Pesanan orang itu kan juga bikin bukan atas maunya sendiri, tapi enggak begitu maksudnya. Bukan atas pesanan orang, tapi bikin sesuatu enggak sengaja gitu loh. Jadi bukan atas maunya sendiri. Dianya itu nggak punya mau untuk bikin, tahu-tahu jadi gitu loh. Maka ini mustahil. Kayak semua yang bergerak di kolong langit ini, di jagat raya ini, semua apapun yang bergerak itu atas kehendaknya Allah, dan itu dipilih sendiri oleh Allah, dimaui sendiri, ditentukan sendiri, bukan dengan jalan tidak sengaja atau bikin tanpa sadar, ngelindur lah. Allah ngelindur terus bikin langit,
bikin bumi. Kayak kamu lah ngelindur, buka pintu, ngelindur ke kamar mandi, ngelindur ke ruang makan. Beritanya kamu ngapain? Nggak tahu. Bikin kerjain sesuatu bukan atas maunya sendiri. Atau karena lupa. Tadinya nggak mau bikin, lupa, tahu-tahu bikin. Atau karena suatu alasan tertentu, karena tujuan tertentu. Allah bikin hujan untuk menyuburkan tanaman. Punya tujuan. Allah bikin matahari untuk menerangi bumi. Allah bikin matahari untuk membuat kalender. Artinya untuk tujuannya mau bikin penanggalan. Kalau itu dijadikan tujuan bagi Allah, maka itu hukumnya mustahil. Karena orang yang kerjanya dengan satu tujuan itu akan sama dengan kerjanya makhluk. Makhluk itu semua kerjanya punya tujuan. Apapun yang kamu kerjakan, sekecil apa itu pun, itu pasti punya tujuan. Ambilin plastik kresek di situ, hitam. Yang bekas tadi itu bekas apa? Buras tadi. Buras. Kayak orang yang kerjanya punya tujuan itu pasti mengharapkan bantuan dari yang lain, mengharapkan pertolongannya yang lain, mengharapkan hasil dari yang lain. Itu kerjanya namanya punya tujuan. Nah, kalau Allah kita sebutkan kerjanya itu punya tujuan, maka akan sama nanti kerjanya Allah dengan kerjanya makhluk, yaitu Allah mengharapkan pertolongannya yang lain. Contohnya kerja yang punya tujuan kayak bagaimana? Kayak makan. Kamu makan tujuannya apa? Kenyang. Maka kenyang itu bukan kamu yang menghadirkannya, tapi yang lain. Yang kamu hadirkan apa? Makan. Perbuatan yang kamu hadirkan apa? Makan. Adapun kenyangnya dari siapa? Kenyangnya dari siapa? Dari yang lain. Kenyang itu enggak kamu munculkan, enggak, tapi yang lain yang memunculkan gitu loh. Jadi kamu makan mengharapkan datangnya kenyang. Nah, dengan mengharapkan datangnya kenyang berarti kenyang bukan perbuatan kamu. Kenyang itu bukan kamu yang menciptakannya, bukan kamu yang menghasilkannya. Kamu pengen sehat terus minum obat berharap sehat. Lah munculnya sehat dari mana? Dari yang lain, bukan kamu yang memunculkan gitu loh. Jadi kamu mengharapkan ada yang bisa mendatangkan sehat. Kamunya usahanya minum obat gitu loh.
Lah yang demikian mustahil menjadi perbuatannya Allah. Contoh, Allah bikin hujan. Tujuannya apa? Agar tanah menjadi subur. Maka suburnya tanah itu hasil perbuatan siapa? Hasil perbuatan yang lain. Kalau hasil tanah yang subur, tanamannya subur, itu adalah perbuatannya Allah juga, maka berarti perbuatannya Allah bukan dengan tujuan. Kenapa? Karena kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Hujan yang turun Allah yang bikin, suburnya tanaman Allah yang bikin. Berarti bukan tujuan. Allah tidak mendapat pertolongan dari yang lain untuk menyuburkan tanaman, gitu loh. Nah, kalau Allah mendapatkan bantuan dari yang lain, itu disebut namanya tujuan. Jadi orang kadang nggak ngerti perbuatan yang punya tujuan itu kayak apa, gitu loh. Hanya gara-gara di Quran ada kalimat li, maka disamakan kayak perbuatan Allah sama dengan perbuatan manusia. Hah? Ya, contoh lain begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia semata-mata tujuannya agar mereka beribadah kepadaku. Kalau kalimat li, lafadz li di situ diartikan tujuan, berarti Allah yang menciptakan hamba, Allah yang ngasih perintah, adapun ibadahnya hamba bukan ciptaannya Allah, tapi ciptaan yang lain selain Allah, karena Allah mengharapkan hamba itu ibadah. Allah mengharapkan tanah itu, tanaman itu jadi subur dengan turunnya hujan. Kalau Allah mengharapkan, berarti hasilnya bukan datang dari Allah. Itu kan? Lah kalau hasilnya Allah yang mendatangkan, suburnya tanah Allah yang mendatangkan, ibadahnya hamba Allah yang mendatangkan, berarti bukan tujuan. Namanya lil hikmah, gitu. Jadi mustahil perbuatan Allah itu dengan satu tujuan tertentu, itu mustahil. Karena kalau begitu perbuatan Allah sama dengan makhluk. Jadi perbuatan Allah apa dong kalau bukan tujuan? Perbuatan Allah namanya lil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Itu hikmah, itu memunculkan sesuatu, ditunjukkan akan jadi alamat munculnya sesuatu yang lain, gitu. Ya Allah bikin hujan, jadi alamat akan munculnya apa? Subur atau banjir. Yang munculnya banjir siapa? Allah. Kalau yang munculin banjir itu selain Allah, maka berarti namanya tujuan. Allah mengharapkan yang lain bikin banjir. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah pendapatnya tidak seperti pendapat orang-orang Mu'tazil atau Qadariyah atau yang lainnya, mengatakan bahwa ibadahnya hamba itu tidak diciptakan oleh Allah. Ibadahnya hamba itu muncul dari dirinya si hamba itu sendiri.
Kalau ibadahnya hamba muncul dari hamba itu sendiri, berarti sekarang kembali ke tujuannya Allah, berharap hamba bisa beribadah. Kalau begitu kamu menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu mencoreng kemuliaannya Allah, merendahkan keagungannya Allah, menyetarakan Allah dengan makhluk, yang mana Allah mengharapkan sesuatu dari yang lainnya. Allah mau bikin kenyang, kamu dibikin makan sama Allah, dimasukkan nasi ke perut kamu oleh Allah, terus Allah menjadikan kenyangnya perut kamu. Ini dua-duanya Allah yang bikin, itu namanya lil hikmah. Kalau yang dibikin Allah salah satu, jadinya tujuan. Jadi pahami ini nih, hingga kamu nggak mengatakan lagi Allah punya tujuan, walaupun kalimatnya seakan-akan dengan lafadz lam, yang kalau itu menjadi lafadz untuk kita diartikan dengan tujuan, maka untuk Allah artinya bukan tujuan. Makanya di kitab-kitab gede dikatakan idza wusidalam fi fi'lihi ta'ala sara hikmatan. Apabila kamu mendapati ada kalimat lam, lafadz lam yang diletakkan pada perbuatannya Allah, maka pahamilah itu namanya lil hikmah, bukan gharad, bukan tujuan. Apa yang di Quran? Banyak. Kayak Allah menumbuhkan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kulun, biar kamu bisa makan tujuannya. Kalau Allah menumbuhkan, Allah menjadikan tanaman agar tanamannya tumbuh. Nanti kalau tumbuh manusia bisa makan. Tanya yang menumbuhkan makanan siapa? Gitu dong. Yang menumbuhkan buah-buahan siapa? Allah. Ya berarti bukan tujuan, namanya hikmah. Tanamannya Allah yang bikin, buahnya Allah yang bikin, namanya lil hikmah. Satu kejadian menjadi alamat adanya kejadian yang, dan hikmah itu enggak satu, bisa jutaan, bisa puluhan juta kejadian yang bergandengan dengan satu hal. Apa contohnya? Allah bikin nyamuk. Allah bikin nyamuk itu hikmahnya sedunia rame, cuman gara-gara nyamuk. Itu hikmah namanya. Apa kok dunia rame? Lah semua sedunia ngurusin nyamuk. Ada pabrik obat nyamuk. Kamu jangan lihat pabrik obat nyamuk satu. Pabrik obat nyamuk itu membutuhkan tukang, membutuhkan mobil, membutuhkan peralatan. Mobilnya membutuhkan tukang lagi, pabrik lagi. Peralatannya membutuhkan pabrik lagi, ya tukang lagi. Jadi ngurusin pabrik nyamuk satu, sedunia kerja sama semua tuh. Ada pesawat terbangnya ikut campur sampai ke sono, bawa kirim sono, kirim sini, gara-gara ngurusin. Itu namanya hikmah, gitu loh. Bukan tujuan. Satu kejadian Allah bikin nyamuk, jadi hikmah yang banyak yang Allah munculkan bersamaan kejadian tersebut gitu. Kalau Allah bikin nyamuk dan ada tujuannya, berarti yang bikin macam-macam bukan Allah, tapi manusia itu sendiri. Lah kita nggak meyakini yang seperti itu. Kita meyakini Allah menjadikan nyamuk, bergandengan dengan menjadikan nyamuk, Allah gandengan segala macam kejadian. Ada orang kena malaria, butuh dokter enggak? Butuh dokter, dokternya perlu sekolah enggak? Sekolahnya perlu biaya enggak? Bapaknya dokter cari duit enggak? Wes komplit nih, ramai itu urusannya. Gara-gara mau ngurusin jadi dokter nyamuk, sedunia rame. Itu namanya hikmah gitu. Jadi satu hal bisa Allah gandengkan dengan banyak kejadian, itu namanya hikmah. Dan yang namanya hikmah itu di dalamnya mengandung keuntungan dan kerugian. Tinggal bagaimana kita menerimanya. Contoh,
Allah bikin hujan. Yang untung siapa? Petani. Siapa lagi? Tukang payung, tukang bakso. Nah, yang rugi siapa? Tukang es. Siapa lagi? Tukang AC. Tukang laundry. Tukang tukang bangunan. Tukang jemur ikan asin. Rugi tuh. Yang rugi pipakan ditutup kagak kerja. Jadi bayar. Kagak lah. Kagak kerja gimana? Berarti satu kejadian itu ditimbulkan oleh Allah beberapa kejadian yang lain. Itu namanya hikmah. Bukan Allah bikin hujan terus kejadian berikutnya muncul sendiri. Itu namanya perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk. Allah mengharapkan yang lain menjadikan pertolongan. Agar apa? Agar tujuannya Allah tercapai. Ini mustahil. Jadi hujannya dibikin, petaninya yang pada seneng, tanahnya subur, Allah yang bikin. Tukang esnya yang pada cemberut, dikasih hati sabar, Allah yang bikin. Hingga petaninya dapat pahala dengan bersyukur, tukang esnya juga dapat pahala. Lah kalau tukang esnya ngedumel, sialan hujan. Wah, ini nggak terima dengan takdirnya Allah. Menolak satu kejadian yang diciptakan oleh Allah. Ini bahaya. Kok tahu-tahu Allah bikin, kamu katakan sialan. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Tidak memetik ada hikmah apa nih Allah bikin ini nih. Nah, maka berarti kamu dijauhkan dari mendapatkan keuntungan pada setiap perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nyambung ya. Jadi Allah bikin itu atas maunya sendiri. Hujan dibikin. Yang akan tumbuh pohon yang mana? Allah yang bikin, gitu loh. Gempa dibikin. Yang akan ambruk rumah yang mana? Allah yang bikin. Enggak terus ya, pokoknya mau gempa ya rata ambruk semua. Enggak, Allah yang nentuin rumah mana yang ambruk. Oh ya, ada yang rumahnya ambruk, ada yang enggak ambruk. Coba kamu cek. Ada yang rumahnya masih utuh, padahal samping ambruk, sini ambruk. Artinya Allah menentukan mana yang akan terjadi itu atas pilihannya sendiri, bukan otomatis, bukan asal jadi, bukan kalau kata orang Jawa gebiah uyah. Gebiah uyah itu pokoknya apa? Sebar. Jadinya gimana? Terserah bodo amat yang mau jadi apa aja lah. Ya enggak ada begitu. Itu namanya gebiah uyah. Wah, yang dapat ya untung, yang enggak dapat rugi. Oh, enggak ada Tuhan begitu. Tuhan apa itu? Allah menentukan rezeki yang Allah tentukan. Fulan akan dapat, fulan enggak akan dapat, fulan akan banyak dapatnya, fulan dikit. Allah yang nentuin, bukan salah lu sendiri. Kok salah gua sendiri? Lo kurang giat sih, jadi dapatnya sedikit. Yang ono giat dapatnya banyak. Enggak, Allah yang menentukannya atas kemauannya sendiri. Bahkan ditanya tuh zaman Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, Imam Al-Ghazali ditanya, wahai Imam, kalau saya bekerja terus saya menambah waktu kerja saya menambah giatnya usaha saya, apa bisa nambahin rezeki saya yang Allah tentukan? Misalnya ditanya tuh. Atau sebaliknya, kalau saya males-malesan di rumah aja, nggak keluar-keluar, apa bisa ngurangin rezeki yang Allah berikan? Kata Imam Ghazali, nggak nambahin, nggak ngurangin.
Kenapa? Karena iradahnya Allah, ketentuannya Allah itu qadim, tidak berawal dan tidak mengalami perubahan. Itu mestinya. Jadi mau ente giat kayak apa saja ya segitu. Kalau begitu saya yang milih di rumah aja terus Beb, ya atur ente aja. Hah? Kalau ente betah kupingin sama suaranya istri ya lo di rumah aja terus. Kalau kita nerima takdirnya Allah, dikasih sedikit nerima, kasih banyak apa lagi lah. Kalau anak bini nggak mau tahu, pokoknya hari ini ongkos sekolah ceban. Nah, belum dapat duit nggak tahu, pokoknya ceban lah. Ini yang repot kan. Jadi tidak ngurangin apa-apa, nggak namanya secara hakikat. Kenapa? Karena iradahnya Allah qadim. Nyambung ya. Atau bukan murni kehendaknya sendiri. Bukan murni kehendak sendiri itu ada yang lain, atau yang lain yang ikut ngerjain bareng. Jadi Allah bikin, yang lain juga ikut bikin, gitu loh. Kerja bareng. Jadi ada yang bantuin Allah dalam menjadikan sesuatu di alam ini. Kayak tadi Allah menggerakkan tangan, lalu tangan menggerakkan cincin. Berarti cincin bergerak bukan atas maunya sendiri, atas maunya yang lain. Kalau cincinnya bergerak bukan atas maunya sendiri, bukan atas maunya Allah, Allah hanya menggerakkan tangannya saja, berarti ada yang bersama dengan Allah ikut menciptakan. Itu yang disebut bukan murni karena kehendaknya sendiri. Seperti bergeraknya jari akan menggerakkan cincin, maka semua itu mustahil bagi Allah. Allah lah yang menggerakkan jari, dan Allah pula yang menggerakkan cincin atas kehendaknya, bukan dengan otomatis atau bukan diikut sertakan aja, didomplengkan gitu loh. Hah? Didomplengin, di apa namanya sih bahasanya apa? Ditumpangin. Ini mumpung ada yang bergerak, Allah numpang menggerakkan cincin sekalian gitu loh. Mumpung tangannya gerak, Allah ikut menggerakkan cincin dengan adanya gerakan si tangan. Itu mustahil gitu loh. Jadi tangannya digerakkan, cincinnya juga digerakkan atas maunya sendiri, enggak dititipkan geraknya pada si tangan, enggak. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu dengan jalan apa? Apa? Elat. Elat itu apa? Otomatis atau bukan atas kemauannya sendiri. Maka orang yang mengatakan Allah itu bikin dengan fi'il elat, seakan-akan mengatakan bahwa zatnya Allah itu menciptakan maju biar nggak merem, maju. Allah menciptakan bukan apa? Otomatis. Karena Allah itu Tuhan, maka otomatis zatnya menciptakan makhluk. Berarti makhluk tercipta dengan sendirinya secara otomatis.
otomatis muncul dari zatnya Allah. Maka itu disebut fi'il elat namanya. Maka mustahil perbuatan alam ini terjadi dengan demikian, bukan atas ketentuan Allah sendiri. Allah bikinnya dengan fi'il elat, berarti alam ini akan jadi qadim kalau begitu. Karena Allahnya qadim, nggak berawal, terus Allahnya otomatis menciptakan sesuatu, berarti yang diciptakan juga qadim. Sedangkan alam ini nyatanya baru, maka itu mustahil. Jadi yang pertama, mustahil Allah menciptakan sesuatu bukan atas kehendaknya. Jadi yang dimaksud bukan atas kehendak sendiri, bisa dengan fi'ilul elat, bisa dengan fi'ilul toba. Lah mustahil Allah itu menciptakan alam dengan fi'il toba atau dengan fi'il el. Nah, tapi Allah menciptakan alam dengan fi'il mukhtar, dengan pilihannya Allah, dengan iradahnya Allah, dengan masyiahnya Allah, dengan ketentuannya Allah sendiri. Mustahil seperti mustahil sesuatu tercipta berdasarkan watak, seperti membakar yang menjadikan wataknya api. Maksudnya api itu punya watak bisa membakar sesuatu dengan syarat saling bertemu dan tidak adanya penghalang. Otomatis kalau api didekatkan pada sesuatu yang nggak ada penghalangnya, otomatis api akan membakar sesuatu itu. Ini ada juga perbuatan yang namanya perbuatan toba. Toba itu tadi ada syarat dan harus tidak adanya penghalang. Kalau fi'il elat nggak butuh syarat dan nggak butuh hilangnya penghalang. Kayak cincin yang gerak dengan tangan yang gerak. Setiap tangannya gerak, pasti cincinnya gerak tanpa ada persyaratannya. Dan nggak bisa dihentikan. Coba, tangan kamu gerak, cincinnya gerak, kamu hentikan geraknya cincin ketika tangannya bergerak, bisa? Itu namanya fi'il elat yang terjadi, bukan yang terjadinya itu tidak membutuhkan syarat dan hilangnya penghalang. Kalau fi'il toba seperti api yang membakar, maka ada persyaratannya. Apa syaratnya? Api itu harus didekatkan dulu kepada objek yang mau dibakar. Terus setelah mendekat, objeknya harus kering. Terus nggak adanya yang menghalangi. Penghalangnya bisa tembok, bisa basah. Oh, nggak ada penghalangnya, udah nempel kok nggak kebakar. Oh, ternyata yang mau dibakar basah, ya nggak bisa juga. Lah mustahil Allah itu perbuatannya demikian. Allah menciptakan api, lalu api bisa menciptakan terbakar, maka ini bukanlah perbuatan Allah. Jadi fi'il itu ada berapa? 3 gitu. Ada fi'il elat, ada fi'il toba, ada fi'il mukhtar atau fi'ilul iradah lah. Perbuatan Allah yang mana? Yang mukhtar, yang Allah menciptakan atas pilihannya sendiri. Maka pada hakikatnya Allah lah yang menciptakan api dan menciptakan kebakaran api, kebakaran
Api sama sekali tidak punya kekuasaan. Api sama sekali tidak punya watak. Dan api tidak punya kekuatan yang bisa membakar sesuatu. Allah lah yang melakukannya, bukan selain Allah. Maka semua itu tersebut yang tadi adalah kebalikan dari sifat iradah. Jadi mustahil Allah menentukan bukan atas maunya sendiri. Wajib Allah menentukan segalanya atas maunya sendiri. Maka yang sering salah juga dari keyakinannya orang-orang, yang pertama tadi masalah tujuan. Banyak orang salah tentang mengenali tujuan, bahwa Allah dianggap perbuatannya punya tujuan. Tapi setelah kita jelaskan mana tujuan, mana bukan tujuan, yang mudah-mudahan bisa diarahkan kepada fi'il hikmah, bahwa Allah menciptakan itu lil hikmah. Kemudian yang sering salah pula tentang kehendak Allah disamakan dengan perintahnya Allah. Ini banyak orang yang salah nih. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, berarti Allah menghendaki sesuatu. Kalau Allah melarang sesuatu, berarti Allah tidak menghendaki hal itu terjadi. Ini banyak orang salah hal ini. Jadi itu yang pada zina, minum arak, pada riba, itu dilarang oleh Allah. Allah melarang makhluknya, hamba-hambanya melakukan hal tersebut. Kalau Allah melarangnya, dianggap oleh sebagian orang berarti Allah tidak menghendaki hal itu terjadi. Nah, pertanyaannya, kalau Allah nggak menghendaki, terus terjadinya karena siapa? Baterai. Jadi seakan-akan bukan Allah yang menciptakannya. Padahal secara hakikat kita ini sama dengan api. Secara hakikat api itu nggak punya daya dan upaya untuk membakar. Begitupun makhluk nggak punya daya upaya untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Kalau makhluk bisa mengerjakan sesuatu, nanti akan bersaing sama Allah. Allah punya makhluk sendiri, manusia punya makhluk. Secara syariat memang kita diizinkan untuk menyebutkan sebuah kepemilikan secara syariat. Kayak setelah saya sholat, maka saya katakan tadi saya yang sholat.
Setelah saya makan, saya katakan tadi saya makan. Setelah saya itu minum, saya katakan tadi saya minum. Tapi secara hakikat itu semua perbuatan itu ketika muncul pada diri saya itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan muncul murni dari diri saya sendiri. Makanya ahli sunnah itu pegangannya kita ini punya perbuatan, tapi perbuatannya bukan dari kita. Kalau Mu'tazilah, kita ini punya perbuatan dan perbuatannya dari diri kita sendiri. Nah, kalau Jabariyah, kita ini nggak punya perbuatan. Ini aneh lagi nih, nolak kenyataan. Udah jelas dirinya punya perbuatan, duduk, jalan, makan, tidur, kok mengatakan nggak punya? Berarti mereka itu yang hakikat dikeluarkan, gitu loh. Hakikat itu jangan dikeluarkan, hakikat itu disimpan dalam hati. Bahwa perbuatan saya dibikin Allah, tanah yang subur Allah yang bikin, saya sholat Allah yang bikin, yang pada berbuat maksiat kafir juga Allah yang bikin. Itu hakikat disimpan di dalam hati. Ada secara syariat, nah kita mengeluarkannya dengan syariat. Si fulan maksiat, si fulan melakukan taat, si fulan berbuat baik, si fulan berbuat jahat, itu secara syariat. Adapun hakikatnya kita tahu perbuatan itu semua ditolong oleh Allah, bukan muncul dari diri mereka sendiri. Ini etikot Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga ketika kamu melihat api yang membakar, maka kamu akan tahu api itu aslinya nggak bisa membakar. Tapi kenapa kok tampaknya sesuatu terbakar karena api? Oh, karena Allah menjadikan sesuatu itu terbakar bersamaan dengan hadirnya si api. Maka orang yang melihat api mengira api itu yang menghanguskan, karena nggak lihat di belakang itu ada perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ahli hissi, ahli indra, selamanya akan selalu tertipu, nggak akan bisa melihat hakikat. Untuk bisa melihat hakikat, untuk bisa melihat kenyataan, kamu harus ngerti mana hukum akli, mana hukum adi, mana hukum syar'i. Kamu harus punya mata hati yang tajam, harus ngerti mana wajib, mana mustahil, dan mana jaiz. Dengan tahu itu, kita akan bisa memisahkan mana hakikat, mana syariat, mana kenyataan, mana kelihatannya. Gitu loh. Kamu punya sesuatu, punya anak, punya istri, kamu akui nggak? Ini anak saya, ini istri saya. Lah yang mendatangkan siapa? Kamu sendiri atau Allah? Oh. Tapi kamu akui itu milik kamu. Karena secara syariat kamu harus ngakui itu. Masa ini bukan anak saya, ini bukan bini gua. Beneran lo bukan begini lo. Kalau hakikat dikeluarkan begitu jadinya. Ini bukan bini saya secara hakikat, maknanya ini diciptakan oleh Allah. Lah, secara syariat Allah menjadikannya menjadi milik saya. Allah yang meletakkan dia pada saya. Anak ya Allah letakkan pada saya. Begitu loh. Jadi secara syariat kamu mengatakan memiliki sesuatu, tapi secara syariat semua milik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Nggak ada apapun yang di muka bumi ini kecuali itu miliknya Allah, itu secara hakikat. Makanya ada sahabat yang
bikin geger. Saya punya yang Allah nggak punya. Kan rame, sahabat yang lain protes. Wah, jangan bercanda kamu, Allah kan punya segalanya, kok bisa-bisanya kamu punya tapi Allah nggak punya. Terus saya tidak suka dengan rahmat, nggak senang sama rahmat. Orang sedunia mengharapkan rahmat, dia nggak senang sama rahmat. Sampai ada beberapa perkataan-perkataan yang diucapkan yang kontroversial lah. Kalau sekarang viral tuh maksudnya, langsung booming langsung. Begitu dituntut, dipanggil oleh hakim, kamu jangan bikin resah, karena nggak boleh bikin gaduh di masyarakat masalah yang demikian. Kayak waktu zaman Siti Jenar, zamannya Syekh Halas, itu bikin gaduh ketika perkara-perkara i'tiqadiyah, perkara-perkara hakikat dikeluarkan, dianggap sebagai perkataan-perkataan syariat, yaitu bahaya. Begitu dipanggil dijelaskan, saya punya yang Allah nggak punya. Apa? Saya punya anak, Allah nggak punya anak. Saya punya istri, Allah nggak punya istri. Saya punya utang, Allah nggak punya. Saya komplit tuh. Lah iya. Hah? Emang lincah dia. Udah ini. Hah? Oh enggak, itu justru membangkitkan orang berpikir, asal tanggung jawab. Jadi zaman sahabat itu juga sudah banyak perbincangan ilmu gitu loh. Jangan dianggap zaman itu juga anteng-antengan wiritan, doang selawatan, nggak ada. Mereka juga dialog ilmu, mubahasa, cerita tentang Tuhan, ngerti wahdaniyah, ngerti dalil-dalil. Mereka hujah. Jangan dikira mereka anteng-antengan aja. Ya. Jadi pembahasan hari ini kita membahas tentang mustahilnya Allah menciptakan sesuatu bukan atas maunya sendiri, tapi menciptakan dengan terpaksa atau lupa atau enggak sengaja atau otomatis atau dengan tujuan atau dengan fi'il toba atau dengan fi'il elat. Itu semua mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita bahas lagi yang akan datang tentang mustahilnya Allah bersifat juhul. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأقدار أسرفنا فتب علينا توبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين fadlan wajudan manna la bi hisabi minna bil mustafa
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.